Leo Rolicarnando, Daniel Martin menjaga peluangnya mempertahankan gelar di Indonesia Masters 2024. Mereka lolos ke semifinal usai menang atas wakil Denmark. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024, Leo Daniel menang 2 game langsung atas Daniel Lundgaard, Mas Vestergaard. Mereka unggul dengan skor 21-14, 21-12. Pertandingan berjalan cukup ketat di awal game pertama. Meski terus memimpin, Leo Daniel tak pernah unggul lebih dari 3 poin atas Lundgaard, Vestergaard. Leo Daniel mulai melebarkan jarak setelah interval. Mereka merebut 3 poin beruntun untuk unggul 14-9 atas lawannya. Leo Daniel terus menjaga jarak atas Lundgaard, Vestergaard. Mereka akhirnya mengamankan game pertama 21-14 lewat smash Leo. Leo Daniel tampil lebih dominan di game kedua. Mereka menguasai permainan dan merebut 6 poin beruntun untuk unggul 11-4 saat interval. Leo Daniel terus menjaga keunggulannya setelah interval. Mereka sempat mencapai match point di kedudukan 20-10 sebelum akhirnya menang 21-12. Lolos ke semifinal Indonesia Masters 2024, Leo Rolicarnando, Daniel Martin akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri. Dengan demikian, Indonesia dipastikan punya satu wakil di final di ganda putra. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil melaju ke perempat final Indonesia Masters 2024. Kepastian itu didapatkan setelah Anthony Sinisuka Ginting menaklukkan wakil Malaysia, Leong Junhao, pada babak 16 besar Indonesia Masters 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. Ginting masih terlalu tangguh bagi Leong Junhao yang merupakan jebolan babak kualifikasi di turnamen World Tour Super 500 ini. Kendali permainan sepenuhnya ada pada Ginting sejak laga dimulai. Walau masih ada beberapa error, tetapi permainan tunggal putra unggulan 3 itu masih lebih bersih dan meyakinkan. Juara Singapore Open 2023 itu pun mengemas kemenangan cukup singkat dalam 2 game langsung dengan skor 21-15, 21-17. Anthony Ginting tampil dengan meyakinkan sejak game pertama bergulir. Ritme serangan pemain asal Cimahi, Jawa Barat, itu langsung klik walau sempat ada beberapa kesalahan sendiri yang merugikan. Setelah menyamakan kedudukan 3-3, Ginting tancap gas dan tak pernah sekalipun terkejar oleh sang lawan yang merupakan didikan legenda Indonesia, Hendrawan, di tim nasional Malaysia. Setiap arah datangnya bola dari Leong dengan mudah dapat dibaca oleh Ginting. Leong sebenarnya punya defense yang cukup solid dan tidak bisa dimatikan hanya dengan 1-2 kali smash. Ginting memutar otak dan mengubah serangan cepatnya menjadi kombinasi dengan drop shot dan pelacing. Ginting berhasil unggul sampai 16-9. Punch clear ke sudut lapangan dari Ginting mengecoh Leong. Seketika itu Ginting melahap pengembalian lawan dengan drop shot yang kembali tak terjangkau. Sempat beberapa kali error, Ginting berhasil menjaga konsentrasi hingga mengemas kemenangan 21-15 di game pertama. Pada game kedua, start Ginting kurang bagus di mana dia tertinggal duluan dengan 1-3 akibat unfortunate error. Akan tetapi, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu segera terbangun dan merebut kendali permainan. Ginting lebih berani diajak beradu netting dengan pengembalian lebih tipis sampai unggul 5-4. Namun, banjir error dan kesalahan dalam melihat bola masuk atau keluar membuat Ginting merugi sampai beberapa angka. Dia berbalik ketinggalan September 10. Ginting tak patah arang. Dalam sekejap, Ginting kembali fokus dan merebut servis dari Leong hingga unggul di interval. Setelah break paruh game, keran poin mengalir deras dari raket Ginting. Taktik andalan Indonesia untuk membuat Leong berlari ke sudut-sudut lapangan cukup manjur hingga dia makin menjauh dengan 17-11. Di kedudukan tersebut, Leong sempat meminta perawaran medis tetapi urung terjadi. Ginting hampir terkejar hingga 17-16, tetapi secara dramatis dia mampu mengunci kemenangan dalam tempo 52 menit. 1 poin terakhir Ginting diraih dari pengembaliannya yang disangka keluar, tetapi ternyata masih jatuh tipis di garis belakang lapangan.
Dengan kemenangan ini, Ginting berhak ke perempat final Indonesia Masters 2024 sekaligus mempertahankan harapan tunggal putra tanah air. Di babak fase 8 besar itu, Ginting akan bertemu salah satu di antara Loh Kin Yew, Singapura, dan Su Liang, Taiwan. Perjalanan tunggal putra tanah air, Jonathan Christie di ajang Indonesia Masters 2024 berlangsung sangat singkat. Sebab Jonathan dipastikan gugur di babak 32 besar usai kalah dari wakil Cina, Lu Guangzu, pada Rabu 24 Januari 2024. Bermain di Istora Senayan, pria yang akrab disapa Jojo itu harus mengakui kehebatan Lu Guangzu setelah berjuang selama 1 jam 18 menit. Jonathan tepatnya kalah dalam pertarungan 3 game 21-19, 19-21, dan 19-21 dan dipastikan tersingkir sejak babak awal turnamen Super 500 tersebut. Jojo mengawali pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi di game pertama. Namun, Lu berhasil mencuri poin pertama lewat pukulan kerasnya. Jojo yang tertinggal langsung membalaskan pada poin kedua. Kejar-kejaran poin antara kedua pebulu tangkis langsung terlihat di awal pertandingan. Secara bergantian, Jojo dan Lu sempat merasakan keunggulan sementara hingga menjelang jeda interval pertama. Meski begitu, Jojo yang bermain efektif akhirnya berhasil mengamankan keunggulan di jeda interval pertama dengan skor November 10. Setelah rehat, tunggal putra ranking 6 dunia itu tampil agresif. Jojo berulang kali membuat Lu Guangzu harus berpindah tempat lewat pukulan menyilangnya. Pada akhirnya, Jojo mampu menuntaskan perlawanan Lu di game pertama dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Jojo langsung kerepotan dengan serangan efektif yang dilancarkan oleh Lu. Namun demikian, Jojo berhasil mengejar ketertinggalan dengan kombinasi pukulan menyilang dan bola-bola atas. Saling balas mencetak poin kembali dipertontonkan oleh kedua tunggal putra ini. Berkali-kali Lu unggul, namun berulang kali juga Jojo bisa menyamakan kedudukan hingga menjelang jeda interval game kedua. Lu yang sudah memegang keunggulan sejak awal pertandingan akhirnya menyelesaikan jeda interval game kedua dengan skor 11-9. Selepas jeda, tunggal putra ranking 18 dunia itu bermain cepat. Jojo yang terus diserang berhasil melawan dengan mengatur tempo permainannya. Sayangnya, Lu berhasil menjaga keunggulan hingga mengunci kemenangan pada game kedua dengan skor 21-19. Pertandingan pun harus dilanjutkan pada game ketiga atau penentuan. Pada game penentuan, Jojo mencuri poin pertama di awal pertandingan. Namun, Lu yang bermain ngotot berhasil pegang kendali pertandingan. Jojo sempat tertinggal cukup jauh sebelum bangkit menjelang jeda interval game ketiga.